Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah wa la hawla wa la quwata illa amma ba'du. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Bapak di MK Pengantar Ilmu Pendidikan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hakikat manusia dan pengembangan. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita ke materi, kita Bapak selalu menyampaikan tentang visi Universitas Selatan Samosir. Nah, di sini visi UNILAM atau Universitas Selatan Samosir ini adalah menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, kemudian berlandaskan berakhlakul karimah. Kemudian visi dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ini adalah menjadi program studi yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur, dan berlandaskan akhlakul karimah. Dan visi prodi prodi pendidikan matematika ini adalah menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan, mate- eh, pen- penerapan ilmu pendidikan matematika berbasis etnorealistik yang inovatif, berorientasi pada proses kognitif dan memanfaatkan nilai-nilai eh, in entrepreneurship dengan target tahun 2034. Oke, kita ke materi. Nah, ini adalah hakikat manusia ya. Di sini dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik dengan berbagai dimensi seperti makhluk individu, kemudian sosial, berbudaya sosial dan beragama yang dikembangkan melalui potensi akal, cipta, rasa dan karsa, di mana para ahli memandang bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan diri atau psikolog humanistik yang bertanggung jawab dan terus-menerus dalam proses menjadi filsafat. Ya, jadi sini jelas ya, dari manusia ini makhluk yang unik ya, makhluk yang unik, makhluk yang individu, bisa dikatakan individu, juga bisa dikatakan makhluk sosial, makhluk yang budaya, ya, dan makhluk yang beragama. Ya, lanjut ya. Nah, ini pengembangan manusia. Nah, dalam pengembangan manusia, ini melibatkan pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh yang dapat diwujudkan melalui pendidikan. Jadi manusia itu bisa berkembang eh, atau bertumbuh ya, tumbuh dan berkembang ini salah satunya itu melalui pendidikan. Kalau setiap manusia ini kalau ada yang tidak apa ya pendidikan ini maka tidak akan berkembang. Di mana pendidikan ini berperan penting dalam memanusiakan manusia dengan memfokuskan pada pengembangan potensi individu dan sosial sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang utuh. Pengembangan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, di mana pengembangan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti apa, seperti potensi diri, dan faktor eksternal ini melingkup itu adalah lingkungan ya, mencakup lingkungan. Ya. Selanjutnya ini ada
sifat hakikat manusia dalam perspektif pendidikan. Di sini bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal budi, makhluk yang dapat dididik, kemudian perlu dididik dan serta mampu mendidik dirinya sendiri. Selain itu, manusia juga dipandang sebagai makhluk yang memiliki aspek jasmani dan rohani, mampu mengarahkan diri dan berkembang secara dinamis. Jadi di sini manusia ini adalah makhluk yang punya akal ya, berakal, kemudian perlu yang namanya eh, didik ya, yang dapat dididik dan perlu dididik. Itu dia kalau di sini dijelaskan ya sifat manusia hakikatnya. Kemudian di sini juga perlu yang namanya memiliki aspek jasmani dan rohani atau sehat jasmani dan rohani. Kalau tidak sehat bahaya ya. Nih, jiwa dan raganya ya jasmani ya dan ini lanjut nih yang pertama ini makhluk berakal budi ya. Maksudnya apa nih berakal budi? Di sini bahwa manusia berakal budi itu memiliki akal untuk berpikir, kemudian memahami dan bertanggung jawab, di mana setiap tindakan intelektual dan sosial. Jadi ini kegiatan intelektual dan sosialnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Tuh sifat apa makhluk yang berakal budi. Kemudian yang kedua ini makhluk sosial. Makhluk sosial di sini tuh manusia membutuhkan interaksi dengan sesama untuk berkembang dan mewujudkan dirinya serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Jadi eh, betul ya, manusia ini adalah makhluk sosial, butuh yang namanya interaksi. Kemudian untuk apa tujuannya? Untuk berkembang ya bermasyarakat ya dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini adalah makhluk religius di mana manusia ini memiliki dimensi spiritual dan religius yang yang dalam pendidikan Islam disebut sebagai hamba dan khalifah di bumi. Yang keempat ini makhluk yang terus berkembang. Jadi manusia ini adalah makhluk yang tidak pernah selesai menjadi dirinya sendiri, melainkan terus-menerus dalam proses berkembang sepanjang hayat. Hampir sama yang namanya pendidikan ya, pendidikan sepanjang hayat. Materi sebelumnya kan kita sudah bahas tuh ya asas pendidikan sepanjang hayat. Nah ini ya bahwa manusia itu adalah makhluk yang terus berkembang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya ini yang kelima ini adalah makhluk yang bermula dan berkesadaran diri. Jadi di sini manusia ini memiliki hati nurani, moralitas, dan kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri yang membedakan dari makhluk lain. Di antara manusia dengan hewan kan beda, bedanya di sini ya, jauh sangat jauh sekali. Kemudian yang keenam ini makhluk yang berpotensi dan terbatas. Manusia dikaruniai potensi luar biasa untuk belajar dan berkembang. Namun juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang perlu diatasi. Di antara si A, si B punya kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi di sini jelas ya. Jadi manusia ini punya potensi yang perlu digali atau kelebihannya lah. Kemudian di eh, kelebihan itu pasti ada di batasan. Ya, batasan itu tidak akan sama antara si A dengan si B. Kemudian yang ketujuh ini makhluk yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Di sini bahwa manusia itu mampu mengarahkan dirinya menuju tujuan positif dan eh, dan mengendalikan nasibnya yang datang dengan tanggung jawab atas pilihan dan tindakannya.
Jadi manusia ini sini adalah makhluk yang memiliki kebebasan. Nah, bebas ya menentukan arah tujuannya, tapi dalam hal yang positif dan bisa dan harus dan bisa bertanggung jawab ya dan bertanggung jawab juga. Dan yang kedelapan nih makhluk yang memiliki keunikan. Jadi manusia ini adalah makhluk yang unik. Salah satunya karena kemampuannya dalam menciptakan budaya. Jadi di Indonesia ya yang kita ketahui banyak budaya ya, suku, budaya dan agama. Nah ini dari sinilah ya, jadi sangat unik. Ya lanjut, dimensi-dimensi hakikat manusia. Ini ada dua, yang satu yang per satu dulu ini ada dimensi keindividualan. Di mana setiap manusia ini memiliki keunikan, kekhasan dan jati diri yang membedakannya dari individu yang lain. Dan kedua ini adalah dimensi sosial. Manusia ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan berhubungan dengan orang lain dalam suatu masyarakat. Tadi sebelumnya sudah disinggung ya, disampaikan bahwa manusia itu makhluk sosial. Nah, ini ada dimensi sosial. Jadi butuh yang namanya interaksi, saling berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ini adalah dimensi kesusilaan. Di dimensi kesusilaan ini, manusia memiliki kesadaran moral untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta menghayati dan mewujudkan nilai-nilai luhur dalam tindakan. Nah, dimensi kesusilaan ini, ya, jadi manusia itu memiliki moral, ya, moral untuk tadi itu ini eh, membedakan ini yang baik dan ini yang buruk, serta menghayati dan mewujudkan nilai-nilai luhur dalam tindakan. Kemudian ini ada yang keempat, ini dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman ini adalah manusia secara kodrati memiliki sifat religius, yaitu meyakini dan menjalankan tuntunan suatu agama dalam relasinya dengan Tuhan dan sesama manusia. Ya, di Indonesia kita beragam ya, ya beragam dengan keyakinan masing-masing. Lanjut, ini pengembangan dimensi hakikat manusia. Di sini menurut Umar Tirta Harja tahun 2025 terdapat dua jenis pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama ini bahwa memaparkan pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh ini bahwa manusia tumbuh dan berkembang secara selaras, seimbang, baik yang bersifat horizontal. Horizontal di sini itu dia hubungan dengan manusia maupun vertikal, hubungan dengan Tuhan. Keseimbangan antara jasmani dan rohani, keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotor, serta keseimbangan memanfaatkan dan melestarikan alam, serta keseimbangan dunia dan akhirat sehingga kepribadiannya mantap dan jiwanya ikhlas, pasrah dan tenang. Dan yang kedua ini pengembangan yang tidak utuh. Di sini dijelaskan bahwa pengembangan tidak utuh ini berarti tidak ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Tidak ada keseimbangan vertikal dan horizontal. Tidak ada keseimbangan dalam pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Serta tidak ada keseimbangan pemanfaatan dan kepelestarian alam. Tidak ada keseimbangan dunia dan akhirat sehingga kepribadiannya pincang. Jiwanya pun tidak sehat dan tidak tenang. Gitu ya. Dan eh, poin terakhir ya. Poin terakhir ini adalah sosok manusia Indonesia yang seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya ini maksudnya itu adalah pribadi yang utuh, seimbang dan harmonis antara fisik yaitu jasmani dan batin atau rohani, serta memiliki berbagai dimensi yaitu intelektual,
sosial, emosional, moral, religius, dan produktivitas. Manusia Indonesia seutuhnya juga memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab terhadap diri, masyarakat, bangsa, dan Tuhannya. Oke, terakhir ya, terima kasih ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk perkuliahan hari ini, khususnya MK pengantar ilmu pendidikan, materi hakikat dan pengembangannya. Mungkin itu aja dari Bapak ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.